المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra Ramadan siyaman wa qiyaman lil mu'minin wa anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawas salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-356 mengambil kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima sahinatun minar rahmani. Faqala Allah Ta'ala, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Rawahul Bukhari. Hadirin hadirat, para saimin saimat, jamaah pengajian, jamaah solat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin yang berada di dalam kawasan Chandra, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para tokoh, kiai, ustadz, ulama yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi yang cerah dan ceria ini, dalam suasana ibadah saum, dalam suasana hujan yang terus rintik-rintik, tapi alhamdulillah di daerah sini enggak banjir lagi. Alhamdulillah, banjirnya banjir rahmat karena jamaahnya begitu semangat dalam pengajian-pengajian. Sampai setiap ahad ketiga, alhamdulillah saya diberi kesehatan. Perasaan saya belum pernah mangkir ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis yang ke-356, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahima, sesungguhnya kasih sayang, sajinatun, berakar, minar rahman, daripada ar-rahman. Ar-rahman itu maha pengasih, ar-rahim maha penyayang. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man wasolaki, barang siapa yang menyambung ya engkau ini, wasoltuhu,
Barang siapa yang menyambung ki engkaunya itu adalah silaturahim. Wasol tuhu, aku menyambungnya. Waman qata'aki, barang siapa yang memutuskan engkau, qata'tuhu, aku memutuskannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna yang semuanya jumlahnya ada 99. Di antara 99 itu adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Dan keduanya ini selalu kita baca di dalam kita berbuat sesuatu yang baik, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Atau Ar-Rahim dengan Ar-Rahman? Di dalam kitab Tauhid namanya Tijan Ad-Daruri yang disusun oleh seorang ulama dari Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ dijelaskan kalau Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih kepada seluruh hambanya, mau yang taat, mau yang tidak taat, mau yang bandel, mau yang tidak bandel, mau yang ahli maksiat, mau muslim, mau non-muslim, semuanya diberi nikmat. Gak ada yang tidak diberi nikmat. Nikmat sehat, nikmat afiat. Kemudian nikmat apa lagi? Silaturahim, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama muslim. Duduk di rumah Allah yang namanya Masjid Al-Muhajirin. Sebelumnya kita sudah datang ke sini sebelum subuh, sudah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian begitu setelah azan kita bisa sholat yang namanya sholat sunat fajar, yang nilainya lebih baik dari dunia beserta istrinya, dari dunia beserta isinya, bukan istrinya, isinya. Jadi siapa saja semua diberi nikmat oleh Allah. Itu namanya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, Allah beri nikmat hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu seluruhnya ada 100 nikmat. Banyak sekali nikmat itu. Satu nikmat diberikan di dunia. Kita keroyok rame-rame, itu satu nikmat. Begitu enaknya. Apalagi yang 99 nikmat. Sudah luar biasa. Dan itu masuk surga. Dan kita yang hadir semuanya ini saya yakin Bapak Ibu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mau tingkat berapa? VIP surga? Yang paling bawah aja udah enak. Apalagi VIP-nya. Waduh, luar biasa. Di sana nggak ada yang tua, muda semua. Gedenya kita ini nanti kayak Nabi Adam. Wajahnya juga hampir mirip-mirip. Saya baca hadis begitu. Nggak ada yang muda, nggak ada yang tua. Di sana sudah nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak ibadah lagi. Dan di sana ngomong, duduk, bersenang-senang, makan, minum, dan di sana tidak ada spiteng, tidak ada toilet. Kenapa? Karena spiteng, toilet itu jelek. Jadi makan kemana itu? Di sana nggak ada, buang air nggak ada. Dan kita bersenang-senang terus. Waduh, kalau cerita surga pengen banget itu. Mudah-mudahan kita masuk semuanya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim.
Jadi Ar-Rahim berasal kata dari Ar-Rahman. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man wasolaki, barang siapa yang menyambung engkau silaturahim, kata Allah, wasoltuhu, aku akan menyambungnya. Silaturahim itu kapan saja, di mana saja tempatnya, bukan hanya waktu lebaran aja. Waktu ngaji ini pahalanya banyak. Masuk masjid, sholat sunat fajar, ikut ngaji, silaturahim, luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang menyambung silaturahim, Allah akan sambung dia kepadanya. Allah akan dekat dia kepadanya. Tapi kalau orang yang memutuskan silaturahim, Allah juga akan putuskan hubungannya kepada dia, kepada hamba itu yang selalu memutuskan silaturahim. Kalaupun ada marah, kecewa, itu jangan lebih dari 3 hari. Ada hadis Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim marah sama saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau sifat marah antara kita itu manusiawi, tapi jangan lebih 3 hari. Bahkan kalaupun mau marah, baiknya nungguin lebaran dulu. Padahal lebaran masih lama, kalau sekarang sedikit lagi. Jadi nggak boleh lebih daripada 3 hari. Ada orang yang marah dengan saudaranya bertahun-tahun. Masya Allah. Saudaranya saudara kandung lagi, adiknya. Adik marah sama abang, abang marah sama adik. Itu kira-kira gara-gara apa itu saudara bisa marah gitu bertahun-tahun? Tahu aja. Dan itu terjadi di masyarakat kita. La yahillu li muslimin, kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, bahwa marah dengan saudaranya, ya, tidak mau ketemu dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Nah, itulah tentang silaturahim. Bahkan orang yang silaturahim menurut hadis rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rezeki jangan identik duit aja, jangan identik harta benda aja. Tidak, yang namanya rezeki, kesehatan juga rezeki. Mana lebih bernilai, kesehatan dengan duit? Hah? Lebih bernilai kesehatan. Duit banyak tapi sakit melulu, enak gak? Kemudian duit kurang tapi sehat, mana yang enak itu? Pasti jawabannya duit banyak sehat. Nah, oleh karena itu, kalau orang yang menyambung silaturahim, Allah akan sambung dia, akan berhubungan dengan dia. Tapi kalau dia memutuskan silaturahim, Allah pun akan memutuskan kepada dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kira-kira hadis ke-356, para bapak, para ibu bisa ngamalin enggak? Bisa. Baik, sekarang hadis ke-357. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya bahwa matahari itu dan bulan itu ayatani, keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, dari tanda-tanda semua kekuasaan Allah. La yankhasifani, kemudian antara matahari dan bulan tidaklah akan terjadi gerhana, karena limauti ahadin, karena kematiannya seseorang. Di zaman Nabi pernah terjadi gerhana bulan, gerhana matahari. Orang-orang jahiliyah menganggap bahwa gerhana ini terjadi
karena kematian seseorang. Kenapa? Karena saat itu yang meninggal dunia adalah putranya Nabi, namanya Ibrahim. Meninggal, pas dia meninggal terjadi gerhana. Lalu orang-orang jahiliyah menganggap ini gerhana gara-gara kematian seseorang, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ibrahim. Wala li hayatihi, juga terjadinya gerhana tidak karena hidupnya seseorang, bukan. Walakin akan tetapi yukhawwifullahu bihima, dengan terjadinya gerhana Allah memberikan peringatan supaya manusia itu takut kepada Allah. Ya, hamba-hambanya diberikan peringatan supaya takut kepada Allah dengan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Fa iza ra'aitum, maka apabila kamu melihat zalika, yang demikian itu yang namanya gerhana, pada Allah, berdoalah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Berarti Allah mengingatkan kepada kita dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Wa kabbiru, dan bertakbirlah kamu, Allahu Akbar. Wa sallu, dan salatlah kamu. Di Masjid Al-Muhajirin ketika terjadi gerhana, pernah diadakan salat gerhana? Berapa kali setahun? Ya tergantung gerhana, Ustaz. Jadi gerhana itu kita dianjurkan, disunatkan untuk sholat. Kemudian setelah sholat, wastasaddaku, bersedekah. Banyak berbuat baik kepada orang lain dengan terjadi ini gerhana. Karena itu peringatan bagi hamba-hambanya. Hatta yankasipa, sehingga lenyap ma bikum, apa yang ada pada kamu tentang gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, wa Muslim, Imam Muslim, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini maksudnya ada, apabila terjadi gerhana itu Allah menegur kita bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Kadang-kadang secara pribadi ditegur, kita sakit. Kadang-kadang secara umum ditegur, kemudian Allah ciptakan yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan. Yukhawwifullah, Allah memberikan peringatan bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Baik, ini hadis yang ke-357. Bisa ngamalin kapan? Kalau terjadi gerhana. Baik, sekarang hadis yang ke-358. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa, sesungguhnya yang namanya benar, berkata benar, berbuat benar, menginformasikan informasi yang benar, jangan sampai membuat hoax. Sekarang ini informasi yang hoax sama informasi yang benar, mana lebih banyak? Hoax sekarang ini. Kadang-kadang yang menyampaikan informasi yang tidak benar justru pejabat. Pejabat zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sama nggak? Ini bukan nyinggung di zaman dulu. Informasi bohong, hoax. Ya, ini karena beras mahal, karena El Nino di Singapura. El Nino disalahin, ya Allah. Jadi tahun politik ini kita harus jaga mulut,
jaga hati, jangan terjebak dalam kehidupan politik ini. Mudah-mudahan politik ini tidak terjadi perpecahan umat Islam. Ini hanya tahun politik untuk berlomba-lomba membangun bangsa ini supaya dia menjadi pemimpin, menjadi presiden. Kira-kira ke depan presidennya siapa ini? Prabowo apa Anies? Ya ini saya teman nanya, bukannya kampanye. Terserah, ya enggak. Soal pilihan sih hak setiap warga negara. Mau yang pilih yang mana juga bagus. Yang penting yang kita pilih itu jujur, baik, enggak tukang bohong. Ini kan sebentar lagi Jokowi lengser. Dia udah 2 periode. Hadirin sekalian yang saya hormati, inna sidqa yang namanya benar, yahdi ilal bir, memberi petunjuk kepada amal soleh, albir, berbakti kepada Allah. Jadi yang namanya benar, ngomongan benar, sikap benar, berbuat benar, itu akan berada ke jalan kebaikan, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar. Kemudian wa innal birra, sesungguhnya berbakti itu, albir itu artinya berbakti. Kalau angker bir, kalau albir itu artinya berbakti, taat pada Allah, namanya albir. Kalau angker bir, mengingkari kebaikan. Angker itu artinya mengingkari, tidak percaya dengan namanya kebaikan. Cocok namanya itu angker bir. Jadi yang namanya petunjuk itu membawa kepada kebaikan-kebaikan. Albir. Seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik bapak dengan ibu. Kemudian wa innal birra, sesungguhnya berbakti kepada Allah dan Rasulullah, yahdi ilal jannah, akan memberi petunjuk untuk masuk surga, untuk jalan menuju ke surga. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, kalau disebut ar-rajula dalam bahasa Arab artinya laki-laki. Tapi ketika disebut ar-rajula, itu sesungguhnya bukan laki-laki aja, perempuan juga termasuk. Innar rajula, sesungguhnya laki-laki dan perempuan, la yasduqu, dia berbuat kebenaran, berkata benar, berbuat benar, bersikap benar, berorganisasi benar, bermasyarakat benar. Itu dikatakan dalam hadis Nabi, hatta yuktaba, sampai kebenaran yang dia lakukan dicatat oleh Allah. Ya, lewat malaikat sebelah kanan, malaikat apa itu? Sebelah kanan, raqib, yang mencatat tuh. Kalau sebelah kiri, atid ya. Hatta yuktaba, sehingga dicatat kebenaran itu indallahi, di sisi Allah, siddiqon, bahwa orang ini adalah benar. Pertanyaan saya, dalam kehidupan dunia yang sering menang dalam berkompetisi untuk menjadi kepala daerah atau pimpinan nasional, orang yang benar apa orang yang tidak benar? Orang yang jujur apa orang yang tidak jujur? Mudah-mudahan orang yang jujur. Ini yang terjadi di mana-mana, itu bukan di Indonesia. Nah kemudian wa innal kaziba, sesungguhnya yang namanya bohong, tuh al-kazib artinya bohong. Yahdi ilal fujur, akan memberikan jalan petunjuk kepada kesombongan, keangkuhan. Itu yang namanya bohong. Biasanya para bapak, para ibu, yang namanya bohong itu tidak cukup sekali. Orang bohong nggak cukup sekali. Ditanya, tadi subuh Ahad ngaji nggak? Oh ngaji saya, paling depan. Kemudian kiainya datang nggak? Datang.
Kemudian pakai gamisnya apa? Putih. Wah. Kemudian sorbannya apa? Hijau. Itu 2 kali bohong. Kemudian ustadznya sehat nggak? Enggak. Jadi branded tuh yang namanya bohong. Nggak cukup sekali orang kalau bohong. Ditanya bohong, ditanya lagi bohong, ditanya lagi bohong. Ya enggak? Makanya kalau pejabat ditanya sama wartawan, wartawan tahu pejabat ini bohong, dicecer terus. Akhirnya itu pejabat bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Jadi kalau bohong itu tidak cukup sekali. Makanya Islam menjaga supaya jangan punya sifat bohong. Dengan istri kita boleh gak bohong? Gak boleh. Sekarang kalau istri kita baru beli baju, warnanya merah dalu, merah tua, sedangkan istrinya orangnya hitam. Matching gak itu? Terus istri tanya, Mas, pantas gak nih? Oh, pantas. Padahal dalam hatinya bagaimana pantas orang hitam gak baju. Itu boleh, itu gak apa-apa. Sebab kalau kita bilang, wah gak pantas mama, ngamuk gak kira-kira? Emang pernah begitu ibu-ibu? Itu contohnya ya, yang namanya bohong. Nah oleh karena itu, bohong yahdi ilal fujur. Membawa kepada kesombongan, keangkuhan, keegoismean, itu yang namanya bohong. Wa innal fujur, nah, sesungguhnya keangkuhan itu, kesombongan itu yahdi ilan nar, akan membawa hidupnya ke dalam neraka nanti. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang, baik laki maupun perempuan, layak zibu, hidupnya bohong dulu. Tapi bohong ada yang boleh, ada itu boleh bohong. Ya, tapi jangan dikarang-karang lah. Ada situasinya. Dalam perang tuh boleh bohong untuk menyelamatkan diri. Dalam mendamaikan orang yang sedang bertikai, tetangga misalnya, teman bertikai gitu, kita boleh bohong. Si Anu itu teman kita pengen baik sama sampean, padahal dia nggak pernah ngomong begitu. Boleh nggak begitu? Boleh, untuk mendamaikan, boleh. Nah kemudian wa innar rajula, sesungguhnya laki-laki, perempuan juga sama, layak zibu, berbuat bohong. Ya, layak zibu itu artinya sering bohong lah. Hatta yuktaba, sehingga dicatat indallah, di sisi Allah, kazzaban. Kazzaban itu artinya pembohong. Pembohong itu artinya bukan sekali bohongnya, sering itu bohongnya. Pokoknya bohong lah, banyak bohong. Makanya sekarang ini banyak hoax. Banyak bohong. Apalagi di YouTube, di HP, itu berita-berita hoax itu banyak banget. Kadang-kadang bapak-bapak ini kalau udah ngelihat HP nggak cukup 2 menit, 5 menit. Kira-kira berapa? Bisa 1 jam, 2 jam. Ya kalau yang baik-baik nggak apa-apa sih. Kalau yang baik-baik nggak apa-apa. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sifat bohong dan sifat jujur atau benar. Benar dalam berkata, benar dalam berbuat, benar dalam bersikap, benar menyampaikan informasi. Itu yang dikehendaki oleh Allah, oleh hadis Rasulullah SAW kepada kita semua. Karena kebohongan itu tidak cukup 1 kali, sekali lagi saya katakan begitu, supaya kita menjadi orang yang jujur. Zaman sekarang orang jujur banyakkan mana dengan orang yang pembohong? Belum ada penelitian. Baik, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Saya kira 2 hadis saja ya, karena ibu-ibu itu mau tadarus Al-Quran. Ya Pak Haji, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim,
an Ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Saya kira cukup karena sudah jam 6 kurang sini. Seperempat, mungkin ada yang nanya gitu. Silakan. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran sini biar kerasan ngomongnya. Oh iya, masih bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa digunakan untuk bohong untuk kebaikan kan begitu. Tetapi bagaimana dengan bohong kebaikan yang akan membawa dampak, ada efeknya? Ya kan? Katakanlah seorang pemimpin berbohong untuk kebaikan, tapi dampaknya nanti mungkin setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, dampaknya kurang baik terhadap yang dipimpinnya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya bohong itu katakan seorang suami yang membohongi istrinya dan bohong, tapi itu kebaikan supaya dari itu rumah tangga, tapi nantinya akan terjadi ledakan yang dapat lagi gitu karena bohong ini bohong kebaikan. Kira-kira itu masih saya tahan bohong katakan tadi, ada bohong itu boleh untuk kebaikan, bohong kebaikan itu seperti apa? Kalau menurut saya sih bohong itu semuanya nggak boleh, walaupun sekarang itu kebaikan ya, tapi tidak boleh aja begitu. Waalaikumsalam. Bohong itu kadang-kadang memang ada dampaknya di kemudian hari. Makanya kalau kata-kata kita bohong nih yang akan dampak tidak bagus, itu yang nggak boleh. Saya cerita sedikit. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda dulu, umatnya itu menyembah berhala. Rajanya namanya Qarun. Suatu saat Qarun ini dengan menteri-menterinya pergi berwisata ke pinggir laut. Sedangkan Qarun dan rakyatnya penyembah berhala. Nah, di istana itu ada ruangan berhala-berhala, dari berhala yang paling kecil sampai berhala yang paling besar. Nah, ketika Raja Namrud dan menterinya itu pergi ke satu tempat, datang Nabi Ibrahim, kampak. Lantas berhala-berhala semua dihancurkan satu persatu. Masa batu disembah, dianggap Tuhan. Kecuali berhala yang paling besar kagak dihancurin sama Nabi Ibrahim. Kecuali berhala yang paling besar gak dihancurin. Kampak yang dibawa diletakkan di tangan berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim pulang. Beberapa waktu kemudian Raja Namrud dan menteri-menterinya kembali ke istana. Ada laporan dari penjaga istana bahwa berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita dihancurin. Ngadu kepada Raja Namrud. Raja Namrud marah. Kemudian perintahkan petugas untuk memanggil Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diketahui karena ada orang yang ngasih tahu bahwa yang menghancurkan itu ada Ibrahim, seorang pemuda. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil ke istana. Ketika dipanggil dari rumahnya, Nabi Ibrahim bilang, mohon maaf saya lagi sakit. Mohon maaf saya lagi sakit. Akhirnya dia nggak datang. Tapi dipanggil lagi, tetap jawabannya saya lagi sakit. Dipaksa. Nah, kemudian setelah dipaksa, lalu Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim apa? Datang. Ketika Nabi Ibrahim lagi sakit, dipaksa datang, Nabi Ibrahim itu sebetulnya bohong. Dia nggak sakit, segar bugar, tapi dia jawabnya sakit. Padahal dia sehat. Nah, ini namanya tauriah dalam bahasa Arab diplomasi. Yang dimaksud Nabi Ibrahim sakit, pikirannya sakit. Kenapa berhala dari batu kamu sembah? Bohong nggak Nabi Ibrahim itu? Enggak dong. Kan dia bilang pikirannya sakit karena orang-orang pada nyembah berhala.
otaknya gimana gitu, sakit otaknya tuh gitu. Nah kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim dipaksa untuk datang di sidang. Nah ketika Nabi Ibrahim di sidang disuruh ngaku, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Dia di sidang, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Lalu Nabi Ibrahim jawab dalam Al-Quran tuh, bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan yang melakukannya ini yang besar di antara mereka. Itu Quran itu. Yang besar di antara mereka yang menyidang Nabi Ibrahim termasuk Raja Namrud. Yang besar itu siapa? Berhala kan? Sebetulnya bukan. Yang besar di antara mereka Nabi Ibrahim. Dia seorang nabi, seorang rasul. Tuh bohong. Tuh. Nabi Ibrahim itu namanya tauriah, diplomasi. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, suatu saat di depan istana, siapa saja yang lewat bawa istrinya diambil sama raja. Tiba-tiba Nabi Ibrahim lewat bersama istrinya. Kalau nggak salah Siti Sarah atau Siti Hajar itu, pokoknya istrinya lah. Kemudian lewat pakai kereta kuda, istrinya itu ditutupin. Kemudian dia tidak berendeng apa? Di stop dia sama pengawal, stop, periksa. Ternyata ada perempuan, istri Nabi Ibrahim. Kemudian ketika ditanya sama pengawal, ini siapa? Ini saudara saya. Nggak dibilang istrinya. Itu Nabi Ibrahim bohong nggak? Istrinya dibilang saudara, bohong nggak? Menurut kita kayaknya bohong kan, masa bininya dibilang saudara? Tapi kalau kita mau teliti, Nabi Ibrahim tidak bohong. Mengapa? Istrinya itu muslimah. Kita sesama muslim tuh bersaudara. Itu diplomasi, itu dampak daripada bohongnya Nabi Ibrahim. Tidak bohong sebenarnya. Makanya gara-gara itu Nabi Ibrahim pada waktu umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka semua ingin minta syafaat dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak sanggup karena dia merasa bersalah karena bohong 3 kali seumur hidup. Jadi itulah namanya diplomasi. Kalau diplomasi itu walaupun bohong untuk menyelamatkan diri nggak apa-apa, boleh. Nah kalau dampak kan kita nggak tahu apa bagus apa kagaknya, kan kita nggak tahu soal dampak. Yang penting dia menyelamatkan diri atau tujuannya baik. Ya kayak tadi kalau kita jujur sama istri, pakai baju merah, merahnya merah cabai, mas cakep gak? Pakai baju ini pantas nggak? Pantas banget. Padahal kagak pantas. Coba kalau dibilang nggak pantas, apa yang terjadi? Ini yang kecil-kecil aja, itu masalah bohong. Makanya dibolehkan bohong sepanjang itu bermanfaat. Udah cukup ya? Hadirin sekalian, alhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kita dalam keadaan ibadah puasa, qiyamul lail, banyak membaca Al-Qur'an. Saya hanya sarankan bahwa baca Al-Qur'an kalau bisa jangan hanya dibaca saja, tapi ditadaburkan, direnungkan makna daripada Al-Quran. Ini sekarang kan mengejar hatam. Udah berapa kali hatam? Alhamdulillah 5 kali. Wah. Tapi paham nggak maknanya? Ya pokoknya hatam lah. Ini yang hadir baca Quran udah berapa kali balikin? Quran yang dibalikin. Saya kira cukup. Insya Allah sampai ketemu lagi setelah Idul Fitri. Karena selama Ramadan hanya ini saya ngisi. Mudah-mudahan nanti Idul Fitri saya yang lebaran ke rumah Pak Masudi, ke rumah Pak Haji Abdul Somad, Pak Haji Abdul Somad sama Pak Haji Masudi dengan rombongan datang ke rumah saya. Atau saya yang datang kemari. Siapa aja yang sempat ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kehilapan menyinggung perasaan. Apa yang saya sampaikan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW, berdasarkan penjelasan para ulama.
Mari kita berdoa mohon kepada Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.